Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian precipitation dan rainfall. Presipitasi menurut KBBI, proses pengendapan baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi atau disebut geografi. Kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun, dan salju. Menurut Sigit Ariwibowo 2015, suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfer mengarah ke permukaan bumi seperti embun, salju, kabut, dan hujan. Menurut Triatmojo 2008, turunan air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dapat terdiri dari embun, salju, hujan es, dan hujan. Menurut Wikipedia, setiap produk dari kondensasi di atmosfer. Selanjutnya, pada saat atmosfer menjadi penuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari lautan tersebut atau disebut terpresipitasi. Menurut Wibowo 2015, suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Bentuk zat cair, salju, hujan, kabut, dan embun dalam siklus hidrologi. Sebagai turunnya air dari atmosfer bumi ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda-beda sifat, seperti sifat alamiah. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Cipta Anggitasari, semester 2 dengan nomor NIM belakang 049 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk presipitasi dan jenis-jenis awan. Pertama, penjelasan bentuk-bentuk presipitasi yaitu presipitasi yang ada di bumi berupa hujan. Hujan merupakan titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kedua, embun. Embun merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah. 3. Kondensasi. Kondensasi di atas lapisan es terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. 4. Kabut. Kabut merupakan partikel-partikel air yang diendapkan di atas lapisan es. 5. Salju dan es merupakan proses pengendapan presipitasi padat dalam bentuk kristal es. Penjelasan saya tentang jenis-jenis awan, yaitu pertama, jenis awan tinggi. Jenis awan tinggi ini terbentuk ketinggian lebih dari 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan tinggi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu awan kiros, awan kirostus, awan kiromulus. Kedua, jenis awan sedang. Jenis awan sedang ini berketinggian yaitu 6.500 sampai 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan sedang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu awan autosomulus, awan nimbostratus, awan autostratus. Ketiga, jenis awan rendah. Jenis awan rendah berada pada ketinggian 6.500 kaki di atas permukaan laut. Awan rendah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awan cumulus, awan stratus, awan cumulonimbus, awan stratocumulus. Nah, sekian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk presipitasi dan jenis-jenis awan. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.
Jenis-jenis hujan berdasarkan model hujan homogen, hujan yang dari awal sampai akhir terjadi hujan deras kemudian berhenti. Hujan advent dari awal sangat deras kemudian berkurang dan berhenti. Hujan delay dari awal sedikit tidak begitu deras, semakin deras di belakang. Hujan intermediate semakin deras pada titik tertentu dan menurun sampai akhirnya berhenti. 2. Berdasarkan bentuk. 1. Hujan air atau rain. Hujan air adalah tetesan air yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. 2. Hujan salju atau snow. Air yang membeku dalam butiran kecil secara langsung dibentuk dari uap air di udara pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius berdiameter 0,5 mm. Hujan es, hailstone. Uap air meningkat ke atas, terangkat ke atas, semakin ke atas semakin besar. Uap tersebut terkondensasi dan jatuh menjadi es. Sering terjadi di daerah tropis atau seperti Indonesia ini. Diameter kurang lebih 4 mm. Proses hujan. Hujan orografik terjadi di pegunungan, uap air naik, penurunan suhu udara dan turun hujan. 2. Hujan frontal. Massa udara panas naik di atas suatu tapi frontal yang dingin. Ketika naik suhu jadi dingin, terkondensasi hujan frontal. Udara dingin atau kutub, proses panas khatulistiwa terjadi di daerah sedang. Hujan konveksi terjadi di daerah tropis, uap air naik vertikal akibat pemanasan air laut, terkondensasi. Hujan konveksi. Hujan konvergen akibat konvergen udara terus menimbulkan hujan angin. Nama saya Rifkianto, kelas A1 dari Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk dan macam alat ukur curah hujan dan sebutkan pula spesifikasinya. Yaitu alat ukur curah hujan. 1. Alat ukur curah hujan biasa. A. Penakar hujan biasa. B. Penakar hujan rata tanah. C. Penakar hujan Inggris. 2. Pencatat hujan atau alat ukur optimis. Melakukan pencatatan setiap saat sehingga intensitas hujan pada saat tertentu dapat diketahui. A. Pencatat bingkit. Dibagi dalam 2 ruangan yang diatur sedemikian rupa. Jika yang satu tensi kemudian menjungkit dan menjadi kosong, dan ruangan lain berada di posisi yang akan diisi oleh corong. Setiap jungkit menunjukkan suatu tinggi hujan. Pencatatan secara otomatis dan bertahap. B. Pencatatan pelampung atau floating gauge. Curah hujan tertangkap corong, tertumpah ke dalam penampung. Dengan tensinya penampung, maka pelampung yang akan terangkat. Pelampung dihubungkan dengan alat penulis yang dapat membuat grafik pada diagram. Pencatat yang diputar dan dengan pertolongan pegas jam. Jika penampung menjadi kosong yang sekaligus membawa alat penulis turun ke posisi 0, syarat-syarat pemasangan alat ukur hujan. 1. Tinggi alat dibuat sedemikian rupa sebagai pengaruh angin kecil mungkin. 2. Penempatan alat ukur dihindarkan dari lindungan pohon atau bangunan lain. 3. Terlindung dari gangguan luar seperti binatang, anak-anak, dan lain-lain. 4. Dengan tenaga pengamat serta syarat teknis harus dipenuhi terhadap kebocoran, pena macet tinta, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.